Itu ya. Buku lo ngomong udah dibuat tahu, tinggalan waktu itu yang kecil. Masa? Yang buku catatan. Yang ada buat Yang lo Oh, waktu itu sempet catat-catat iya tuh iya sama iya buatnya. iya. Oh iya. Udah mau penuh bukan? Ya udah nih. terus lo Langsung nggak ada ekspor ini. aja, tinggal lo Nggak kalau ada pengen buku. mulai Kan sih bisa kita mulai ya. berdua bukan kan yang tentang apa yang diucapkan Nanti. orang tua sama anak bilang pernikahan gitu. Iya bahasa itu lagi. Tahu kita Gua kan, ingat, soalnya gimana juga kita bentar lagi kayaknya. Iya makanya. lagi. Siapa tadi Harap banget. nggak nyampe Bentar dulu. Ya buka dulu udah. Udah heboh aja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ngobrol bertiga di The Babbling Millennials, remaja 2000-an nih, lagi ngomong ngalor ngidul tentang kehidupan remaja 2000-an. Tapi zaman kita remaja 2000-an masih ABG gitu kan ya. Tahu-tahu lu berdua nikah gitu. maaf duluan. Apa namanya? Ada apa ini? Ya ampun, kalau zaman sekarang nih kayaknya kalau secara istilahnya lu kan tinggal di kota gitu ya, terus juga maksudnya bukan yang terbelakang atau gimana, lu memutuskan nikah muda pasti bakal dihujat tuh kalau sekarang. untung lu menikahnya di tahun 2000-an ya, 2000-an awal. 2003. Iya, 2003. Iya, apa umur masih 18 ya. Malah Iya. lu belum 18 waktu itu, belum mulai tahun 18 udah nikah. Apa namanya? Kalau zaman sekarang kayaknya makin sedikit gitu ya. Remaja-remaja di kota besar terutama. Kita kan dulu Bekasi kota besar ya, planet malah ya. Mutusin buat nikah muda. Kalau sekarang pasti pada sibuk banget. Ih, marriage is scary, ogah banget buat nikah muda gitu ya. Betul. Padahal nih sebetulnya kalau ngomongin tentang pernikahan nih, kalau menurut gue sendiri ya, yang namanya marriage is scary yang mereka bilang mengerikan seputar pernikahan itu sebetulnya bisa nggak sih diatasi lebih dulu dengan kita antisipasi dengan sebagai orang tua. Kita nanti kan bentar lagi kita yang jadi orang tua gitu ya, atau orang tua kita dulu ke kita, antisipasi dengan ngasih tahu apa aja yang bakal terjadi di pernikahan. Dulu ngalamin gitu nggak lo? Lah, Enggak. dan menurut gua di kultur kita juga nggak ada sih. Nah iya, kan kalau gue menikah di usia normal 24. Usia normal. Lu gak normal. Enggak gitu maksud gue. Misalnya usia matang lah 24. Sementara lo berdua kan 17-18 gitu kan. Ya mungkin apakah saat menghadapi anak yang menikah di usia berbeda, perlakuan orang tua berbeda atau gimana? Kalau lu berdua gimana dulu orang tua nih? Kalau gue tuh sempat ngobrol sama orang tua itu lebih ke aktornya kan seperti apa. Maksudnya jadi ya setelah gue menikah yang gue omongin adalah ya udah setelah gue menikah gue minta tolong untuk bantu pembiayaan kuliah. Udah itu aja. Dan obrolannya tuh teknis banget gitu, ngerti gak sih? Okay. Bukan obrolan nanti kalau sudah berkeluarga harus apa bukan itu, tapi ngobrolnya lebih ke teknis aja. Oke deh, gue emang udah nikah tapi secara teknisnya sih gue secara masih muda juga gitu kan ya. Situ. Jadi karena memang masih ingin kuliah juga pada saat itu. Iya. Rencananya kan memang pengen kuliah di Bandung dan lain-lain. Pokoknya rencananya lebih seperti itu sih. Jadi rencananya lebih ke personal seputar lagi aja. Itu juga nggak sih lebih dan banyak. Lebih personal kan, maksudnya lebih individu aja. Kayak, iya. Gue juga ya ngomong juga ke keluarga Siana juga, udah kalau kuliah mah insya Allah masih dibiayain lah masing-masing keluarga gitu ya. Jadi yang diomongin tuh istilahnya orang tua lo ngomongin tentang lu sendiri kedepannya, bukan kalian sebagai pasangan suami istri nanti gimana gitu ya. Kalau lu ya sama kayak gitu. Jadi untuk maksudnya karena kita dianggapnya jadi kayak masih ya udah ini anak yang mau kuliah gitu aja. Iya. Belum lihat ada suami istri yang kuliah bukan itu yang dilihat. Jadi tetap ngasih kayak jadi buat ngekosnya, buat bahkan kita masih kasih bulanan kayak gitu. Ngasih uang makannya gitu kan ya sama uang kuliah masih kayak gitu aja. Jadi sebetulnya lu mah ibaratnya masing-masing masih dengan keluarga masing-masing tapi lu udah nikah gitu ya. Iya. Di awal seperti itu. Jadi satu sisi juga sebetulnya ya ngebantu juga sih untuk ini, maksudnya arti kata kita nggak tiba-tiba langsung harus lepas sendiri mandiri gitu ya. Tapi ya itu sih kalau menurut gue itu dari orang tua persiapannya lebih ke situ gitu ya. Tapi pas ngomongin sendiri udahlah, nah itu dia yang sebetulnya dinamika
tinggal Pernikahan. barengnya ini kan. Ada nggak sih kayak dibilang nanti tuh kalau sudah menikah kalian tuh harus begini gini gini gitu gitu gitu. Oh, Nggak kalau ada, dari gua nggak ada sama sekali. nggak ada dari orang tua gitu ya. Kalau gue ya karena menikah di umur 24. Terus bokap tuh kalau gue inget bokap aja gitu ya cuma ngomong ini satu hal yang dia omongin, entah apa karena dulu bokap menganggap calon suami gue pada saat itu apakah dianggapnya gimana gitu, karena bokap gue tuh gue inget banget ini diulang-ulang sama bokap gue. Gue saat gue inget mau mencoba mengingat apa sih yang pernah diomongin bokap sebelum pernikahan, sebelumnya kan gue ngerasa nggak ada gitu kan, tapi ternyata ada. Gue inget bokap gue tuh selalu berkali-kali bilang nanti kalau kamu udah menikah kamu harus hormat sama suami. Bokap gue tuh menekankan banget tentang hormat sama suami, mau suami kamu itu nanti orang miskin atau suami kamu itu kerjanya cuma pengemis atau apapun, kamu harus hormat. Jadi bokap gue tuh menekankan banget tentang hormat. Gue nggak tahu apakah karena bokap gue melihat pada waktu itu suami gue sepertinya sosoknya tidak gimana, dan untuk sementara dia tahu anaknya songong dan segala macam, jadi untuk mengingatkan karena ya Dari iya gitu. kalau dulu gue pikirnya apa sih gitu ya, ngapain sih ngomongin kayak gitu-gitu, lebih ke sensi gitu, kayak emangnya calon suami gue kenapa kayak gitu-gitu kali ya. Tapi kalau dipikir-pikir satu nasihat itu ternyata bener, maksudnya itu yang bener-bener pada saat gue punya masalah pernikahan dan apa segala macam, kembalinya ke situ. Oh iya bener, mungkin selama ini gue sebagai istri tidak terlalu hormat sama suami, merasa lebih hebat dan segala macamnya. Gue jadi ingat, oh bokap gue udah pernah ngomong gitu dari sebelum gue nikah. Yeah. Satu-satunya hal itu tuh yang gue inget diomongin sama bokap ya, lumayan lah gitu ya. Nggak ada sama sekali ngomongin. Karena kalau menurut gue bantuan sekecil apapun tuh sangat ngebantu sih. Ah. Dan itu kadang-kadang orang kan gue cuman ini doang, atau Iya. mungkin bokap sama nyokap cuma melakukan ini doang, kayaknya bukan sesuatu not a big deal gitu. Iya Tapi bener. itu sangat Berasanya mungkin baru setelah lu mengalami suatu masalah Iya, yang akhirnya kepikiran kali ya. Kalau dari nyokap gue beda, mungkin karena nyokap gue lu sendiri ya, waktu gue mau menikah kan nyokap menentang. Tapi gini, setelah gue menikah hampir 15 tahun lamanya gitu dan udah jadi orang dewasa sekarang, mungkin gue udah bisa mengerti kenapa nyokap gue menentang ya. Ya perbedaan itulah. Tapi kan masalahnya nyokap gue itu tidak menjelaskan, tapi dia langsung menunjukkan penolakan. Yeah. Sementara kita sebagai dewasa muda pada waktu itu mana bisa Kenapa sih gitu sih? ya. Iya, dan Malah banyak secara pertanyaan. nggak nyampe gitu, maksudnya padahal sebetulnya kalau mau lebih jelas tentang setara sekufu, kalau dijelasinnya kayak gitu mungkin bisa lebih paham gitu ya, bukan dengan penolakan. Oh ya, terus lu dulu nikah karena apa? Wah, kalau itu panjang ya jadi ceritanya ya. Kalau gue sih pertamanya banget karena memang udah niat pengen nikah muda. Terus ya dengan latar belakang yang gue merasa sendiri di rumah, Ya, pas ya, gak macam gitu, dan tiba-tiba bertemu dengan sosok yang ternyata sama pengen juga nikah muda. Dan Lu pengen nikah muda lu? Iya. Oh, lu emang pengen Itu, nikah muda. nah kalau ini gue ditanya kenapa, gue masih ingat sih, karena itu benar-benar gue selalu berpikir ya itu gue ngomongin mungkin terlalu muda ya, cuman maksud gue ingat banget tuh pacaran pertama gue berhenti gara-gara gue nanya abis ini mau ngapain. Beneran. Makanya lu tiba-tiba ganti pacar yang sekolah. Itu gue pertanyaan gue muncul sampai pas satu. Oke. Karena gue ngerasa kan gue lagi main-main nih, gue lagi main sama teman-teman gue, terus ya gue emang suka tuh, ya gue suka lah. Oke, gue kejar, dapat, kita ngobrol senang-senang, selesai semuanya. Terus apa gitu ya? Gue ingat tuh, gue nanya itu. Ya tapi maksud gue, lu emang ingin gitu, maksudnya ke langkah selanjutnya gitu. Kalau gue sampai berpikir, nah ini pertanyaan yang menurut gue dulu gue sering obrolin, tapi menurut gue jangan diambil mentah-mentah sih. Arti kata, karena orang suka banyak kan, gue pengen nikah deh, kisi-kisinya apa ya? Kalau gue bukan masalah, gue cuma ngerasa oke gitu. Udah itu doang. Gue kayak cuman kalau ditanya kan, gue cuma tiba-tiba kenapa? Ya emang udah. Mungkin ada satu di gua gitu yang ngomong, ya emang udah harusnya. Padahal jarang ya, maksudnya kayak laki pengen nikah muda gitu maksud gue gitu kan. Tapi ribet ya lu. Sebabnya kalau gue gampang banget, kenapa gue mau nikah? Gue cinta. Iya, cinta kan bahasa cinta. apa ya?
Ya nggak tahu kayak udah terus ternyata pas ngobrol juga sama, gue pengen punya anak banyak, ternyata dia juga sama, malah mungkin lebih gue, dia ternyata jumlahnya pengennya gitu, jadi kayak udah ya udah gitu. Dan itu obrolan yang goblok tuh. Obrolan yang goblok tuh pas kelas 3 tuh kita udah tahu kalau cowok tuh kira-kira Namanya opsinya ini deh namanya gitu. ini Ini iya deh gitu. Dan sekalipun kalau dari sisi gue nggak pernah bercanda. Gue bukannya ngikutin permainan dia gitu kayak Iya, ini iya, emang iya. gue pikir juga ya kayaknya gini gitu. Tapi emang lu berpikir ke situ gitu Iya. ya. Gila ya gue. ini orang ini terlalu cepat matang, guys. Nah ya Ada gue nggak tahu masanya. ya. ya. Tapi intinya sih kok buat gue ikutin pace-nya masing-masing. Iya. Mungkin pace-nya kita saat itu ya memang sudah waktunya gitu. Dan bagus juga sih, maksud gue kayak lu berdua, lu kan ngomongin nanti setelah nikah gini gitu. Maksud gue itu juga satu hal yang nggak banyak dibicarakan sama orang sebelum menikah. Kayak sekarang mungkin banyak orang-orang yang mau nikah, pengen nikah tapi nggak ngebicarain nanti setelah nikah mau gimana, mau apa kayak gitu kan. Makanya banyak yang bilang ya marriage is scary atau apa, nggak kebayang karena lu nggak ngomongin, gimana lu bisa kebayang gitu kan, langsung jebur aja gitu. Dan nah itu tadi menurut gue penting ya sebetulnya orang tua sih, kalau menurut gue ya orang tua tuh jadi apa ya, benar-benar harus jadi guide gitu Ya, buat panduan anak-anaknya. awal. Iya, buat anak-anaknya yang mau menikah, either itu mau menikah di usia muda atau menikah di usia matang atau apa, harus diomongin gitu ya. Kalau gue sendiri ngerasa memang itu tadi, bokap nyokap gue hampir tidak pernah ngomongin pernikahan, kecuali bokap itu aja satu pesan itu, tapi ya keinget terus. Nah istilahnya gitu ya, gue dapet satu pesan aja tapi ternyata itu penting gitu kan ya. Itu berdasarkan pengalaman bokap gitu, gue tahu kehidupan nyokap bokap gue seperti apa, dan bokap ngomong gitu berdasarkan pengalaman dan ilmunya dia. Dan sebetulnya kalau gue mengingat pesan itu sebagai sesuatu yang penting, mungkin kehidupan pernikahan gue akan baik-baik aja dan segala macam, nggak harus ngalamin bumpy segala macam. Tapi pada saat mengalami masalah gue ingat, oh iya mungkin ini yang dibilang bokap kayak gitu. Sementara gimana kalau misalnya orang tua nggak pernah ngomong apa-apa gitu ya. Kalau gue malah ini bukan di awal ya, tapi pas pada saat perjalanan pernikahannya gitu, ya gue kan deket banget sama mertua ya, sama nyokap Windy gitu. Nyokap tuh bilang, ya salah satu pesan gitu yang gue inget, nyokap tuh bilang nanti sebanyak apapun kamu punya ART, tapi masalah suami kamu itu harus kamu sendiri. Oke. Apa melayani suami kamu apa untuk bajunya dia, untuk Iya, makannya dia. Walaupun misalnya kamu nggak bisa masak, kamu beli, tapi pada saat menjanjikan itu harus tangan kamu. Pada saat kamu ini baju aku kerja itu harus tangan kamu sendiri. Itu pesennya nyokapnya Windy waktu itu ke gue dan adik-adiknya Windy. Iya, lu setelah jadi istri gitu Iya, ya. tapi itu setelah jadi istri. Tapi pada saat itu kalau mungkin kalau untuk adik-adiknya Windy itu pesan, sebelum sebelum. Berarti ada sih ya, benar. Kalau ke gue mungkin itu membantu ke Wanda Widya karena kita kan jadi ya, obrolan pernikahan jadi muncul tuh. Iya, benar. Tentang jadi dunia muncul. dunia rumah tangga Karena ada jadi kakaknya yang tuh. udah nikah gitu ya. Ya nyokap pesan kayak gitu. Karena apa namanya, ya kalau gue juga mikirnya jadi kayak kadang-kadang ada orang yang udah nikah gitu kan dan merasa apa ya, kalau lagi ketemu masalah atau apa kayak ngerasa either menyesal, ada rasa-rasa sesal atau kayak coba dulu gue tahu ya, kayak gitu deh, kayak gitu ya. Apa kalau pasti ada kan, maksud gue, meskipun yang akhirnya kalau lu pikir ya sesal atau apa, tapi ya udahlah jalanin aja gitu kan, udah terlanjur juga gitu kan. Tapi jadi kepikiran gak sih, maksud gue apalagi lu ya, anak lu kan udah gede nih, anak lu sekarang kan udah lebih tua daripada usia lu menikah kan. Iya betul. 19 tahun nih. Iya dong, lu menikah kan belum bahkan 18 kan gitu kan. Kepikiran gak sih, maksud gua, oh bentar lagi anak gua akan nikah, kira-kira mau mempersiapkan apa gitu, apa hal-hal yang pengen lu omongin, menurut lo perlu diomongin sama anak lu yang dulu nggak pernah diomongin sama orang tua lu. Kalau gue sih kalau mengenai pernikahannya sebetulnya yang gue pegang sampai sekarang tuh dari kakak ipar gue, bahwa karena kakaknya dia. Iya, Kak Cepi. Oh, oke. Suaminya. Nah, gue tapi lupa dia ngomong di mana. Cuman gue tahu dia ngomong. Nah, dia cuma bilang selama ini kita tuh selalu mencari pasangan yang terbaik. Tapi kita nggak pernah berpikir kalau kita tuh harus jadi pasangan yang terbaik buat mereka. Nah, jadi menurut gue itu sih sebetulnya poin terpenting.
Karena jangan berharap. Bukan jangan berharap, Iya, tapi berharap fokusnya itu diri bukan di sendiri. orang lu lain. menjadikan diri lo yang terbaik Iya. buat pasangan lo gitu ya, Fokusnya seharusnya di ya. sana. Bener. Karena kalau masalah dengan pasangan sih, dengan siapapun pasti kita akan punya masalah. Ya benar. Nah tinggal gimana aja kan kita, jadi bagaimana kita menghadapi itunya tuh. Jadi kalau menurut gue itu siapa dibandingkan kita berharap bahwa oh nanti gue kalau punya pasangan tuh harus A, harus B, harus C, tapi malah menurut gue yang penting adalah gue harus jadi A, B, C untuk pasangan gue. Jadi itu sih kalau menurut gue yang mungkin satu yang sangat Dilupakan. kena lah gitu. Jadi gue gitu. Iya. Nah, lupa buat dikasih Iya. tahu ya. Itu aja tuh. Iya. Jadi pas banget. Bener-bener. Apa kayak sekarang gitu kan, ya dulu kan, bukan dulu ya, maksudnya yang namanya orang tua pasti pengen kita dapat pasangan tuh yang gimana gitu. Tapi yang mulai, tapi menurut gue sekarang udah mulai awareness-nya udah ada nih, bahwa saat lu mau menikah, lu mau mencari pasangan yang gimana, yang penting adalah lu meningkatkan value diri sendiri dulu. Ningkatin value diri sendiri dulu gitu, maksudnya ya emang bener, mungkin pas saat gue gitu punya anak perempuan gitu, pas gue sih pengennya dari jauh-jauh hari sebelum dia nikah ya, maksudnya malah gue omongin gitu, kalau kamu nanti pengen punya suami yang baik atau apa segala macam, kamu fokus sama diri kamu sendiri, kamu perbaiki diri kamu sendiri dulu, kamu istilahnya harus punya kemampuan apa, dan kalau anak perempuan juga yang akan gue tanamkan, kamu harus punya skill atau apapun yang bisa kamu jual dari diri kamu. Jadi meskipun laki-laki itu berkewajiban buat menafkahi istri, tapi kamu sebagai perempuan harus punya skill atau kemampuan apapun yang bisa untuk menghasilkan uang nantinya meskipun kamu udah menikah atau apa. Itu yang akan gue bilang sama anak gue. Apa ya istilahnya? Karena ya makin kesini gitu ya, perempuan kalau nggak menghasilkan uang gitu, sepertinya lebih sulit hidupnya. Iya loh. Iya, apalagi kalau nanti mungkin ujungnya tinggalnya sama keluarga suami, terus lu nggak menghasilkan duit dan dia ngebeban gitu kan. Jadi bener-bener itu akan gue tekankan sama anak gue, lu harus sudah siap juga gitu sebagai diri sendiri di luar lu nanti sebagai punya istri. sesuatu. Betul. Mungkin ujungnya bukan hanya uang aja sih, tapi ketika lo punya sesuatu yang bisa lo kerjakan gitu, itu pasti akan sangat membantu sih untuk di hal apapun gitu. Apa ya istilahnya, untuk tetap menjadi diri sendiri meskipun nanti sudah punya suami ya, udah tetap ya pokoknya ya kan kayak gini nih kan, katanya pernikahan itu menyempurnakan gitu ya, saling menyempurnakan. Menurut gue mah harusnya lu sudah bukan sempurna sendirian, lu sudah harus jadi seseorang yang utuh sendiri. Iya, jadi lu tidak menunggu untuk disempurnakan sama pasangan. Lu nanti punya suami atau istri itu bukan untuk melengkapi lu, karena lu sudah whole gitu sebagai manusia. Jadi tapi lu punya pasangan yang untuk berpartner lah ya. Saya kalau di Islam ya untuk beribadah paling panjang, cuma masing-masing sebagai individu sendiri juga gitu selain sebagai pasangan. Ya menurut gua fullnya itu individu. Begitu lo udah ini, lo punya another jadi kayak ada dunia baru itu. Kalau menurut gue berbeda tuh dunia pada saat lo sendiri sama berdua tuh ya pas sendiri ya lo udah selesai nih. Ya kalau di gua versi game mah udah tamat gitu. Ya nah, harus selesai sama diri sendiri dulu ya benar. Terus satu lagi juga terutama juga perempuan, karena anak gue perempuan, jadi ya hal-hal yang gue perhatikan adalah yang akan gue ucapkan pada anak perempuan gue gitu ya, dan perempuan lebih baik jadi korban gitu kan, amit-amit gitu ya, gue akan bilang dan gue akan bilang sama anak perempuan gue, lu jangan pernah berharap bahwa lu bisa mengubah seseorang untuk jadi lebih baik. Jadi lu jangan pernah menikah sama seseorang karena lu berharap dia lebih baik, atau lu menikah dengan karena lu cinta dan lu berharap ntar juga kalau nikah akan lebih baik. Itu namanya halu. Nggak boleh menikah dengan halu gitu ya, maksud gue. Karena akan sulit kalau lu seorang anak gue misalnya nanti dia mau menikah, sekarang lakinya masih kurang tanggung jawab atau apa, dan mikirnya nanti kalau nikah pasti akan berubah, nanti kalau akan nggak akan bisa. Dan gue akan bilang lihat bapak lo. Jadi itu juga sih maksud gue ya, belajar dong ya gitu. Nggak apa-apa, bukan berarti gue menjelek-jelekan sama atau enggak, cuma sebagai pelajaran aja gitu kan yang di depan mata gitu. Sebenarnya kita juga misalnya kita punya udah punya planning gitu, nanti pernikahan akan gini-gini. Maksudnya orang yang udah settle dari awal juga pada saat perjalanan pernikahan kan kita nggak tahu ya perjalanan apapun lah dalam hidup kita pasti ada perubahan, ada apa. Masing-masing orang itu kan selalu tumbuh, berkembang, berubah satu sama lain, tuh pasti akan
nggak pasti akan ada berubahnya lah gitu, nggak akan yang plek-plek. Dan kita tuh makanya pernikahan tuh harus belajar sih, bener-bener belajar lagi. Oh, dia sekarang dengan apa ya, pengetahuan yang lebih banyak, dengan ilmu yang sekarang dia lebih tahu lagi, pasti kan ada berubah lagi. Jadi kita Ya, bertumbuh terus. bertumbuh terus. Jadi Tumbuh bersama. selalu belajar lagi itu nggak akan pernah selesai gitu. Dalam pernikahan itu selalu begitu. Iya benar. Makanya harus cari pasangan yang sevisi, yang Ya, dari awal lu itulah tahu bahwa kuncinya itu. nantinya akan mau sama-sama buat berkembang bareng gitu ya. Karena ada kan orang yang ya udah begitu aja gitu ya. Sementara yang satunya terus makin berkembang. Oh, ini ada salah satu teman, karena kan ceritanya gue tuh nerima curhat gitu ya, berbayar ya guys gitu. Terus Harus Pesan dijelasin. sponsor. Enggak, tapi bener. Nggak usah disebutin WA ya. Kalau dia editnya nomor WA gue. Enggak, tapi ini bener. Ada orang yang curhat. Ya, jadi pokoknya inti masalahnya adalah dia ini setelah belasan tahun menikah, yang curhat perempuan ya, sebagai istri. Dia terus berkembang, punya keinginan buat jadi lebih baik. Dalam hal apapun, terutama mungkin dalam hal finance juga gitu, karena dia jadi ingin punya bisnis, merintis yang makin lebih besar, kelihatan makin nyata besar. mungkin perubahan di situ. Iya. Kalau kita bicara. Nah sementara suaminya tuh stuck, ya mencoba apapun seakan-akan gagal, dan kalau udah gagal milih nyerah, bukan nyoba lagi atau segala macam. Itu tuh susah banget ya. Ini gue bisa mengerti, susah banget untuk seorang istri terutama yang lu pengen lari gitu ke arah yang lebih baik, tapi suami lu nggak mau. Suami lu kayak punya hambatannya sendiri gitu. Itu tuh bikin dia, dan sementara tapi saat dia ngelihat istrinya makin maju, nggak seneng, minder. Iya, karena di mana-mana laki-lakinya pemimpin ya guys ya. Pada saat istri lebih segalanya gitu, terlihat lebih, pasti ada rasa malu. Dia bilang suaminya malu, kalau suaminya cerita ke orang lain kalau dia malu, nggak enak apa segala macam. Tapi di satu sisi susah untuk berubah gitu. Itu tuh ke istri akan jadi satu beban mental banget, beban moral banget, bahwa ya dia pengen berubah, dia juga nggak mau ninggalin suaminya, tapi kalau suaminya tidak keep up sama dia, sulit gitu. Itu akan sulit loh. Nah kalau menurut gue sih itunya sih yang penting. Yang penting tuh adalah komunikasinya. Jadi kayak contoh kayak tadi masalah ya kalau ini sih ya gue ngalamin juga lah sama Shana gitu, bahwa kalau buat gue memang kita punya pace yang berbeda dan akhirnya punya harapan yang berbeda. Dan kalau menurut gue itunya sih yang penting yang dikomunikasikan gitu. Karena kan sama aja nih, pada saat salah satunya maju dan satunya enggak, kan kayak tadi lo cerita bahwa ada harapan nih. Dia berharap nih bahwa si suaminya keep up nih, gitu. Padahal nggak bisa gitu. Nah itunya kan juga harus disesuaikan tuh ekspektasinya, karena memang nggak bisa nih gitu. Jadi gimana? Mungkin dari sisi, kalau gue dari sisi cowoknya, gue nggak tahu kalau dia seperti apa, tapi kalau menurut gue sih harusnya ya memang kita ada usaha, tapi usaha itu terlihat nggak terlihat, apa maksudnya kan usaha terlihat dari hasilnya. Iya kan, tapi hasilnya tidak ada kan, itu juga jadi masalah. Nah kalau menurut gue sih komunikasi itu penting. Komunikasi bagaimana bahwa oh ya satu lagi usaha kok gitu. Walaupun usahanya mungkin tidak terlihat, tapi ada apresiasi loh gitu. Nah itunya juga kalau menurut gue gue ingat tuh bahwa sekecil apapun kita memang perlu mengapresiasi itu. Iya benar. Jadi apapun itu, karena menurut gue siapa lagi sih yang bisa narik kita selain pasangan kita ya. Iya benar. Jadi menurut gue penting. Atau ya tadi ya yang gue juga bilang sama temen gue kan, ya gue tidak akan memberi saran ya kalau nggak diminta. Cuma kalau diminta, jadi gue bilang ini juga bukan saran, ini namanya orang curhat ya, adu nasib ya. Ada nasib. Gue akan bilang gini, iya, gue mengerti lu pasti punya harapan, tapi sekarang gini pilihannya ya ada sama lo juga ya. Ya, either komunikasikan nih sama suami, kalau ternyata nggak nemu titik tengahnya, nggak akan nemu. Yaudah, berarti ya sebagai perempuan, pada akhirnya lu harus ya yang bokap gue bilang tadi ya, pada akhirnya lu di bawah, maksud gue. Dan itu harus ditunjukkan, lu harus tetap lebih bisa menunjukkan ke suami lo, entah dengan cara apapun, untuk membuat dia merasa bahwa dia tetap lebih tinggi kok daripada lo. Pada saat lu lebih hebat segalanya. Dan itu susah, tapi bisa.
Nggak, sebetulnya yang pengen gue inin sih, gue mencoba ya, karena gue takutnya jadi salah kaprah nih, mengenai tinggi dan rendah. Ya, Kalau menurut gue bukan tinggi dan rendah, tapi ini hanya masalah tugas aja. Kalau menurut gue, ya suami itu memang ditugaskannya buat nyetir. Jadi arti kata ya dia harus, kalau mau belok kanan yang harus belok dia gitu. Itu sih gitu. Kita sebagai suami yang harus belok gitu. Yang ngebelokin. Yang di depan. Gitu. Nah, tapi kayak belum bisa lurus belok tenang gitu. Nah, kalau sedangkan menurut gue, kalau istri itu ya co-pilotnya. Yang jago baca navigasi ya memang co-pilot gitu. Yang jago ya lu harus belok sekarang. Enakan lurus, pandangan lebih indah gitu, kayak gitu-gitu. Tapi menurut gue tugas itu sih yang harusnya dipahami gitu. Ada kalanya lo juga lagi ya lo belokin sendiri itu bisa gitu, karena si suami lagi tidur lah, lagi autopilot, lagi kemana. Tapi menurut gue penting sih untuk ngebagi itu. Gue tahu bahwa tahu sama tahu aja. Bener. Dan maksud gue itu adalah hal yang nggak bisa disamakan antara satu rumah tangga sama rumah tangga lainnya. Betul. Karena pasangan lo dan diri lo itu tidak sama gitu. Cara memandang satu masalah, cara menyelesaikan satu masalah. Jadi sebetulnya kalau lu tanya sama orang lain, ini kalau orang kok begini kok gue nggak bisa, karena memang nggak bisa, karena memang berbeda pada akhirnya. Makanya yang selalu gue bilang, yang tahu cuma diri lo kok. Lu pasti udah tahu jawabannya kok. Maksud gue memang lu harus berpikir, karena sebetulnya memang yang tahu jawabannya lu. Oh, balik lagi ke anak jadinya. Kita kan sebetulnya ngomongin kita sebagai orang tua anak ya. Jadi jauh ya sama ngomongin pernikahan. Balik lagi, tapi jadinya ke anak nih. Ini kalau dia mau nikah, tanya, kalau gue mungkin akan nanya, kamu kalau berantem dibahas gak? Kan itu akan jadi pola loh. Maksud gue itu akan jadi pola sampai setelah lu menikah pun. Kalau pada saat lu pacaran aja berantem gak dibahas, tahu hilang, cuma sekedar minta maaf tapi masalahnya gak dibahas, nanti saat menikah lu pun akan begitu gitu. Dan itu tuh akan jadi bom waktu doang. Pada satu waktu itu akan menghancurkan segalanya. Terlihat damai, terlihat tenang, padahal sebetulnya masalahnya tuh ada terus, nggak ngilang. Jadi itu dari awal harus ditanya, kamu sama dia kalau berantem dibahasnya, apa tahu cuma maaf-maafan dan sayang-sayangan lagi gitu kan? Itu jangan lupa tuh buat dikasih tau ke anak. Iya, itu. Ya, sebetulnya sih pengennya anaknya nggak pacaran ya. Ya, tapi kalau pacaran dia tanya, maksud gue, ya gimana, emak pacaran kan? Ya kadang-kadang kayak kita pengen mengharapkan anak menjadi lebih baik, cuma maksud gue, ya lu lihat diri sendiri dulu juga lah. Lu harus menyadari, lu nggak bisa lu pengen punya anak yang soleh-soleh amat, padahal lu sadar lu nya nggak soleh-soleh amat. Gue sih jujur aja ya, berdamai dengan kenyataan itu gitu ya. Iya, betul. Apalagi kan jatuh dari pohon apel, bukan pohon durian. Itu dia. Akan lebih baik kalau anak gue taruh, amin ya Allah. Tapi kayak dia pacaran, ya itu tanya. Tapi emang maksud gue, ya udah sekarang tuh pikiran gue tuh udah mungkin udah banyak tahu-tahu info atau segala macam. Kekhawatiran gue saat itu memang salah satunya adalah, aduh nanti calon suami anak gue seperti apa ya? Memang jadi udah banyak kayak lu masih 19 tahun, gue masih SD. Kalau misalnya gue dengar teman curhat gini apa ya Allah, nanti ya Allah semoga suami ya yang terbaik apa segala macam gitu kan, tetap berharapnya. Gue aja mikirin nanti, ini juga ya untuk jadikan nasihat juga gitu kan anak gue, kamu harus kenal sama keluarga suamimu. Kamu harus tahu pola asuh dia di rumah seperti apa, itu harus. Dan satu sih sebenarnya kuncinya benar, harus dekat dengan orang tua. Iya. Komunikasi sama orang tuanya harus bagus. Iya dong. Sekarang kita berharap, gue pengen ngomong gini ke anak gue gini. Lu ngobrol sama anak lo aja kagak pernah. Kapan ngomong sama anak lo soal pernikahan? Gitu kan? Karena dari situ kita bisa ngelihat sih gimana dia gitu, pribadi dia gimana. Kalau hubungan dia dengan orang tuanya baik, insya Allah dia pribadinya baik juga. Iya benar. Ya, salah satu fondasi lah. Iya, salah satu fondasi yang bisa kita jadi tolak ukur, salah satu jadi tolak ukur. Dan makanya kita juga sebagai orang tua ya, kalau menurut gue sih kita juga harus punya ilmu ya. Kita juga saat anak kita mau nikah, beneran ya memang yang namanya perkenalan keluarga tuh penting ya. Tapi bukan cuma penting kayak seserahan atau cuma hai gitu. Kan cuma adat aja ya. Iya, jadi cuma beneran yang disebut kenalan keluarga, beneran cuma nama lo siapa gitu, maksud gue cuma gitu doang. Padahal yang harus dilakukan ya bukan cuma kenalan nama, tapi mengenali keluarga calon suami atau calon istri anak lu tuh seperti apa sih. Mengenali itu bukan cuma kenal orangnya ya, bener-bener kenal gitu, kenal pola asuh di keluarga mereka seperti apa, cara bicara mereka seperti apa gitu kan. Sekarang kayak di keluarga gue dulu misalnya emang kita kalau ngomong kayak gini gitu ya, darder
Iya. Sementara menikah sama orang yang suara gua kencang dikit berasa disentak sih gitu. Iya, betul. Waktu mungkin sebelum menikah nggak berasa gitu ya, karena sebelum menikah apalagi ya kalau cuma pacaran lu cenderung memaklumi apapun yang dilakukan pacar lu gitu kan. Tapi kalau udah menikah gila udah nikah Enggak, karena belum ketemu keluarganya, gitu udah ketemu keluarganya udah. itu menurut gue itu juga yang kadang yang paling miss ya. Dan mungkin sepertinya memang ini adalah hal yang masih sangat jarang dibahas tentang keluarga calon pasangan lu loh, sangat jarang dibahas loh. Iya, gue juga kayak gue pun merasa ya Allah gue beruntung banget ya, karena ya bisa dibilang gue juga nggak kenal banget sama keluarganya Windy gitu kan, tapi alhamdulillah ternyata cocok gitu. Itu ya alhamdulillah rezeki Gue sih nggak mau ngomong ya, gue nggak mau ngomong, gue nggak akan bahas itu. tapi memang Nggak, lebih baik. ya banyak perbedaannya mau gimana gitu. Jadi ya emang gue juga kadang suka gue ngomong apa ya kalau lagi cerita tentang keluarga gue. Ya, tapi itu memang jadi sebuah masalah yang harus bukan diselesaikan, tapi dicari solusinya gitu. Memang kalau menurut gue, iya kan, ya tapi maksud gue dengan segala yang ada, tapi kan asal kita bisa nemu tengahnya, ya harusnya bisa dengan segala resikonya lah ya. Maksudnya kita tahu lah bahwa ya ini ada plus minus semuanya. Ya. Itunya. Mungkin dari awal lu udah tahu keluarga itu begitu. Ya udah gini ya, mungkin nanti setelah nikah kita sendiri-sendiri aja. Nah, ya apapun itu ya. Jadi meskipun kita bukan dianggap sebagai sombong dan lain sebagainya, cuma ya memang bisanya gitu maksudnya memang nggak bisa dipaksain ya maksud gue. Iyalah, ya itu kan istilahnya mau dibilang penyatuan dua keluarga, nggak bisa. Keluarga lo keluarga gue. Jangan kan itu deh. Kalau menurut gue kalau ngomongin keluarga ya, even keluarga yang itulah sepupu-sepupu kita yang dulunya dari kecil kita besar deket bareng. banget gitu. Nah sekarang tuh ada kemungkinan yang kita emang udah gak nyambung. Oh memang. Dengan segala macam apa maksudnya yang terjadi gitu kan, dia tumbuh seperti apa. Apalagi kalau grow apart gitu ya, terpisah begitu gitu kan. Kita ketemu ada tuh orang yang kita mungkin ketemu cuma setahun berapa kali gitu ya, cuma lebaran doang atau hari-hari yang besar aja gitu. Begitu ketemu kita langsung nyambung gitu. Iya. Ada juga yang memang jadi emang udah kok pengen ngomong tapi nggak ada yang bisa di memang cuma akan berhenti di basa-basi doang gitu ya. Ya apalagi ke keluarga ya. Nggak kenal juga sebetulnya. Dan ya kita juga maksudnya bukan dalam arti buruk ya, tapi nah kita kan emang bukan pengen ketemu mereka aja gitu. Bukan emang pengen nama mereka aja gitu. Tapi itu penting buat dipahami bahwa ya itu sih, pada saat kita menikah itu ya keluarga yang itu jadi keluarga lo juga gitu kan. Mungkin ya balik lagi itu juga harus dikomunikasiin ke iya. Jadi dan gue yakin deh banyak pastilah, dan mungkin kebanyakan, bukan cuma banyak orang yang lagi pacaran lu kagak inget buat memikirkan keluarga pasangan, karena lu fokusnya adalah aja. Dan kalau termasuk juga pada saat mau menikah sih, kalau ngelihat walaupun bukan kita ya, tapi maksudnya pada saat menikah orangnya sibuknya dengan pernikahannya. Maksudnya bagaimana menyiapkan pernikahan gitu. Nggak lagi ngomongin orang tua. Yang penting kan ya udah keluarga berapa gitu doang. Nggak ada ngobrol, nggak ada apa gitu. Makanya itu kenalannya. Iya, mungkin sebagai orang tua ya kita nanti penting banget buat ngasih tahu sama anak, kamu harus kenal dulu, harus tahu gitu keluarga pasanganmu seperti apa gitu kan. Ya meskipun juga banyak kan yang awalnya baik tapi setelah nikah berubah gitu kan, itu ada aja. Cuma minimal kalau udah kenal kan ada persiapan lah kali ya gitu ya. Atau lebih baik lagi kalau misalnya antar orang tua kenal gitu, jadi kalau ada apa-apa ya nggak sungkan buat saling negor gitu ya. Kalau ada masalah tuh nggak sungkan buat diskusi, nggak sungkan buat saling negor, dan nggak jadi orang asing aja gitu. Maksudnya ya udah lu besan gue titik gitu maksudnya, tapi tidak ada hubungan apa-apa, kan banyaknya kayak begitu. Gue nggak ada komunikasi. Dan kalau menurut gue juga ininya sih kualitas dari pertemuannya. Kalau menurut gue kurang cocok kalau pertemuannya di lebaran. Karena kalau menurut gue itu kan ya memang pertemuan yang memang udah harus ketemu gitu. Nah kalau menurut gue memang dari dari sisi si calonnya juga memang harus ngasih effort lebih, kayak ya kita datang lah ke, entah itu ke orang tua mah udah pastilah, ke rumah orang tua udah pasti datang, tapi datanglah ke rumah omnya, ke rumah sepupu, ke rumah apa, di luar kegiatan, di luar acara apa. Tapi menurut gue memang ya namanya ini memang harus dinikah. Iya sih. Gitu. Ya udah datang lah. Iya gitu. Betul. Hanya sekedar ya mampir aja sih, lo ngelihat kondisi rumah
sehari-harinya gimana gitu kan. Itu kalau menurut gue yang, karena itu kerasa banget ke gue, walaupun ini udah lama banget kita lakuin. Pas zaman anak gue yang pertama, ulang tahun pertama, kita tuh ada acara ngebagiin bingkisan, goodie bag. Jadi gue ngebikin goodie bag, terus gue bagi-bagiin ke saudara. Masih niat Dulu masih niat. Tapi anak pertama. tapi masih itu tuh muda. ngebantu banget buat Ya, gue silaturahmi. bisa mengenal keluarga dia gitu. Iya sih. Itu walaupun gue jadi mungkin kalau dari sisi gue kenapa jadi berhenti, gue jadi melihat mereka ada gambar, wah kita dikasih goodie bag nih, jadi harus ngasih kado. Nah itunya gue jadi jadi salah malas. kaprah, kadang tuh suka nggak enak loh, padahal maksud kita bukan kayak gitu ya. Tapi kita berbagi kebahagiaan aja walaupun dibagi-bagi. Jadi kayak minta gitu kan, ini udah dikasih goodie bag, kadonya mana? Wah, oh kode ini. Kadang jadi ya gitu Nah lah. gue jadi jangan Udah, makanya gue berhentiin. Tapi itu tuh sangat ngebantu banget gue untuk bisa deketin Kenal gitu keluarga ya, setidaknya adik kakaknya orang tuanya Shana gitu, itu ngebantu banget sih gitu. Iya benar. Dan apalagi maksud gue, lu juga harus nanti kan tahu cara berkomunikasi anak lo seperti apa, ya harus disesuaikan dengan cara berkomunikasi keluarganya juga gitu ya. Maksud gue kan ada orang-orang yang kayaknya nggak nyambung, ya udah gitu ya. Maksudnya tidak memaksakan diri karena merasa tidak perlu. Ada kan yang kayak gitu. Tapi kan harus dilihat dari sananya menerimanya sebagai apa. Kalau dianggap sebagai sombong sepanjang pernikahan dan sebagai penyebab jauhnya pasangan lo dari keluarganya, sulit ya. Itu juga harus dipikirkan. Sih. Ya, gue maksudnya bukan ini ya, maksudnya itu kan kejadian banget di gue. Gue tuh kan datang dari keluarga yang nggak punya kultur. Jadi gue tuh kan keluarga gue ya memang agama, kita berbeda banget sih. Agama ada yang muslim, suku dari beragam banget. Medan sampai Ambon ada gitu kan, dan kita ketemu nggak ada ritual, bahkan salam aja nggak ada. Iya benar. Sedangkan di keluarganya Shana itu jadi sesuatu yang sangat penting dan itu menunjukkan sopan santunnya seseorang. Jadi tolak ukur. Dan tadi gua sampai dia pernah waktu itu ya awal-awal marah gara-gara gue belum salam tuh sama ini, dia marah gara-gara gue suruh salam, dan pada saat itu gue kayak kok marah sih gitu, padahal gue hanya sekedar mengingatkan lo belum salam sama dia, sama gue sama siapapun itu gitu, sedangkan dia kayak kenapa harus gitu ya. Enggak, kalau dari sisi gue memang nggak suka dengan sentuhan. Jangankan ke orang lain, ke orang tua aja, bahkan ke Akinin, mertua gue aja sampai sekarang belum begitu nyaman bisa, gitu ya. tapi gue nggak bisa, nggak nyaman, gue nggak nyaman dengan sentuhannya. Iya sih. Maka ditambah di gue cipika-cipiki. Gue makin jadi ini ya sudah terbawa, mohon maaf kalau selama ini terlihat sombong ini itu agak kurang kalau cipika-cipiki. Iya, karena gue ingat pertama kali setiap cipika itu gue merinding. Tahu nggak sih lu? Ya kayak terus apa lagi gitu. Iya. Ya tapi dan dulu karena mungkin dia dulu juga nggak terbuka ini, mungkin belum tahu kenapanya juga kan ya dia ya. Dan gue yang kayak udah ritual gue memang kayak gini gitu, jadi ya gitulah namanya pernikahan ini, makanya menggabungkannya itu. Dan itu cukup lama, dan itu bisa dibilang bikin gue sama mertua gue ada tantangan. Malah akhirnya yang menurut gue gobloknya itu malah kayaknya mereka yang lebih ngertiin gue jadinya, bukan gue yang ngertiin mereka gitu. Lebih ininya gitu. Tapi memang ya itu sih, ya makanya menurut gue tuh komunikasi penting. Mungkin dari sisi gue nya nggak bisa komunikasikan dengan baik. Jadi gue cuma bilang gue nggak mau gitu. Sedangkan gue nggak pernah memberitahukan, yang balik lagi gue nggak pernah memberitahukan kenapanya gitu, gue nggak bisa. Ya mungkin cuma disuruh gitu doang gitu kan. Ceritanya kan gitu kan. Cuma disuruh gitu doang, cuma disuruh salam doang. Dan tapi yang untungnya ya tadi lu berdua istilahnya ya lu berusaha memahami gitu ya. Ya pada akhirnya setelah berapa kan banyak orang kan akhirnya berantem gitu maksudnya, dan nggak bisa menerima gitu. Makanya ya itu tadi balik lagi lah, pokoknya sebelum lu nikah ketahui dulu tentang keluarga dan tentang ya itu komunikasi, pola komunikasi calon pasangan lo dengan keluarganya sebetulnya. Karena ada orang yang nggak pernah bahas apa-apa tuh di keluarga, taruhan dia nggak akan bisa terbuka sama lu kalau dia di rumah dia nggak pernah terbiasa.
gue jujur aja ya, gue tuh yang ngiri gitu ngeliat komunikasi Windy sama adik-adiknya sama ibu bapaknya tuh, ya mereka tuh ngobrol bercanda apa segala macam tuh ya biasa aja gitu, kayak ya udah. Kalian, gue tuh ngalamin loh tidur bareng, bener-bener bareng sama ibu bapaknya sama adik-adiknya tuh satu kamar, ngalamin gitu. Yang nggak ada apa, nggak ada risih-risihnya gitu. Gue bener-bener dianggap anak gitu, anak bener, anak sendiri, anak kandung. Jadi ya alhamdulillah gitu. Tapi maksudnya emang itu jadi salah satu apa ya yang bisa kita lihat lah gitu, bagaimana komunikasi dengan keluarga, dengan adik, dengan apa ya, keluarga inti lah gitu, ibu bapak adik kakak. Iya, dan itu nggak bisa lu dapet cuma dari ceritanya dia, tapi lu harus lihat sendiri. Nggak bisa cuma dari ceritanya dia bahwa ya aku tuh gini belum tentu benar juga gitu. Itu benar-benar harus, ya makanya harus berkenalan dengan keluarga calon. Tapi maksud gue ya misalnya dia dekat gitu ya, tapi ibu bapak dan adik-adiknya tahu batasan juga gitu. Maksudnya bukannya karena kita dekat jadi mereka bisa kecampur urusan kita gitu. Itu kejaga banget itunya. Itunya kejaga banget kalau di keluarga Windy tuh. Kita dekat tapi kita tahu batasan kita sampai mana. Ada hal-hal yang kita wah dia nggak bisa cerita ini, ya udah nggak usah. Ya bagus, berarti boundariesnya udah bagus gitu. Iya benar. Ya, gue bahkan selalu bilang kalau jadi kita tahu nih di keluarga ada masalah, selama dia nggak cerita gue nggak akan. Karena kalau menurut gue cuma mempresent bahwa gue ada. Pada saat lo butuh kita akan ada. Pada mau cerita ya cerita gitu. Kalaupun mereka lagi belum bisa cerita, nggak mau cerita, ya udah nggak apa-apa. Ya menurut gue sih itu termasuk sehat ya, berarti itu apa hubungan yang sehat gitu. Tapi ya banyak juga yang hubungannya nggak sehat gitu kan di keluarga. Benar. Iya. Ya balik lagi ya, setiap keluarga punya komunikasi gaya komunikasi beda-beda. Makanya ya kita harus tahu, karena kalau begitu, kalau sangat berbeda dan nggak bisa buat disatuin terus gimana? Bisa dipaksakan. Gitu. Iya. Yang penting komunikasi sih kalau menurut gua. Balik lagi komunikasi suami. Ya walaupun kita juga maksudnya kita udah 21 tahun ya menikah, itu pun nggak yang tiba-tiba kita tahu oh gini ya gini, enggak, itu perjalanan tahun ke-10, tahun ke-11. Mending tahun 10 juga kayaknya kita masih ini ya. Maksudnya tuh benar-benar memang harus belajar setiap hari tuh, nggak berhentinya tuh belajarnya tuh benar-benar belajar gitu. Dan gue tuh kayak apa ya, satu ini yang gue inget banget, Windy bilang pernikahan itu pilihan tapi perceraian itu bukan. Dia bilang kayak gitu. Jadi apapun masalahnya ya kita sudah sepakat untuk bersama, ya kita akan bersama gitu. Nah amin. Tapi kalau gue ini kemarin ini ada kejadian lucu, maksud gue ini gue ceritain di sini aja karena belum tentu orang nonton semua dan denger. ini lucu banget yang gue sempat ceritain ke lo, yang anak gue bilang. Jadi kita lagi belanja gitu ya di swalayan, terus kan gue naik motor sama anak gue gitu, terus tiba-tiba anak gue pas kita mau pulang, anak gue nanya, Bun, ayah ada di rumah gak? Ada gitu kan, karena emang di rumah. Oh, kenapa emang? Enggak, aku lihat orang pakai masker biru. Laki gue kan kalau keluar suka pakai masker yang masker biru gitu. Aku lihat laki-laki pakai masker biru di mobil orang. Terus ya kirain aku ayah sama perempuan lain lagi selingkuh. Gue bengong aja. What? Apa? Lu tahu kata itu dari mana, boy? Gue pikir karena sempat ada histori kan. Gue pikir dia tahu dari yang pernah terjadi atau apapun. Tapi sepertinya dia tidak terlalu ngeh karena waktu itu masih kecil. Dia bilang ya dari tontonan lah. Aku pernah nonton di sinetron. Sinetron tuh ya benar-benar jangan kasih anak lo nonton sinetron lah. Terus oh emang itu artinya apa? Ya kalau sama orang lain yang bukan suami istri. Oh gitu. Terus menurut kamu kalau misalnya ayah kamu seperti itu gimana? Ya gue pengen tahu aja ya. Maksudnya gue pengen tahu dia sebagai anak responnya gimana. Gue rada shock pas anak gue bilang, ya udah biarin aja. Gue lo bilang, ya udah biarin aja. Maksudnya gimana? Ya udah biarin aja. Nanti juga dia akan sadar sendiri. Nah itu gue shock ya, karena gue nggak pengen anak gue kelak kalau diselingkuhi sama suaminya dia akan bilang ya udah biarin aja nanti dia akan sadar sendiri. Buat gue itu jangan. Tapi gue bilang sama anak gue juga pada saat itu juga sambil kita jalan di motor kita ngobrol gitu, gue bilang, Dek, ya sih mungkin kalau kesalahan pertama mungkin orang akan ada yang memaafkan nih, Dek, dicari masalahnya apa,
terus sama-sama memperbaiki diri. Ini gue ngomong anak kelas 5 SD ya, tapi gue yakin dia akan mengingat. Kesalahan pertama mungkin lu bisa maafkan, tapi kalau dia melakukan lagi itu tidak bisa dimaafkan lagi. Kamu nggak bisa, pada saat suami kamu melakukan kesalahan, kamu nggak bisa bilang ya udah biarin aja nanti juga sadar sendiri. Gue nggak mau itu ketanam di dalam diri dia. Gue nggak mau gue punya anak yang kelak saat dia jadi istri dia akan menerima aja apapun yang dilakukan sama suaminya dan berharap nanti akan baik-baik aja. Sebetulnya ya, kalau di secara agama mungkin bagusnya tuh istri itu memang mendoakan suami ya pada saat suami berbuat kesalahan atau apa. Ya ada pilihan untuk berpisah, tapi katanya kalau bisa memaafkan akan lebih bagus. Jadi maksudnya tuh bukan berarti istri menerima buat dianiaya atau apa, cuma maksudnya ya udah lu bersabar di bersabarnya dan mendoakan mencoba buat jadi lebih baik gitu-gitu. Mungkin anak gue terpapar itu entah dari sekolah atau dari mana gitu ya maksudnya, atau dengar dari mana atau mengingat apa gitu mungkin ya. Cuma ya oke, tapi bukan untuk seterusnya gitu. Maksud gue sekarang banyak perempuan-perempuan istri-istri yang terjebak di satu rumah tangga yang kayaknya gitu ya, neraka banget karena mereka tidak bisa melepaskan diri gitu kan. Dibilang mau bersabar tapi lu ngeluh gitu maksud gue. Dibilang ikhlas tapi lu ngeluh. Jadi lu nggak ikhlas. Kalau menurut gue pribadi, kalau lu bilang lu ikhlas tapi lu ngeluh, lu belum ikhlas gitu maksud gue. Lu sebetulnya nggak nerima tapi lu nggak tahu gimana cara melepaskan diri. Tapi lu udah diajarkan dan di kepala lu tuh seakan-akan ya istri harus maafin. Gue nggak mau anak gue berpikir begitu. Nanti saat anak gue lebih dewasa lagi, ini akan gue ulang. Kalau kamu memilih buat maafkan suami pada saat dia melakukan satu kesalahan, oke, itu bagus. Kalian berdua sama-sama memperbaiki diri. Tapi kalau berulang, itu berarti pilihan dia untuk melakukan kesalahan yang sama, dan kamu sebagai perempuan punya pilihan untuk melepaskan diri. Jadi nggak selamanya kamu cuma bisa bilang ya udah sabar aja nanti juga bakal berubah, nggak bisa gitu maksud gue. Ya oke, kalau kamu memilih itu silakan, tapi kamu harus benar-benar siap pada saat begitu. Tapi kamu juga punya pilihan untuk diri sendiri. Ya kalau sekarang sih dia belum ngerti ya. Cuma kemarin gue kasih tahu aja gitu kan selepas nggak bisa nak. Gitu. Karena gue shock gitu. Gue nggak expect sama sekali anak gue akan berpendapat bahwa kalau laki-laki berselingkuh ya udah biarin aja dimaafin nanti juga sadar sendiri. Gue nggak expect dia berpikir gitu. Kalau gue ya dari sisi gue, karena mungkin dia ngerasain dampak. Ya, karena dia cuma ngeliat ya udah kan cuma sama orang lain doang, tapi dia nggak tahu gitu secara apa, maksudnya sebesar apa tuh tindakannya, apa yang dia lakukan tuh dampaknya apa dia belum rasain. Makanya menurut gue kenapa mungkin jawabannya gitu kenapa ya udah buat dia kan ya dia cuma lagi pergi aja gitu, dia cuma lagi nggak ada dan juga balik gitu. Makanya ini akan diulang nanti kalau udah lebih gede lagi ya, kalau dia udah lebih ngerti konteksnya nggak ya. Dan mengenai kesalahan ini gue, kalau dari sisi gue emang gue percaya dengan kesempatan kedua gitu. Jadi ya makanya gue bilang kalau bikin salah itu mah sesuatu hal yang wajar. Iya, tapi bikin salah yang sama kedua kalinya itu menurut gue pilihan. Iya. Karena dia udah tahu kan bahwa ya bikin gini tuh salah. Terus kayak lo ngelakuin lagi ya emang pilihan lo itu. Iya makanya tadi gue bilang itu, dan lo berdua punya pilihan. Yang satu memilih buat melakukan kesalahan, yang satu bisa memilih lo mau seperti apa untuk kedepannya. Nah terus ngomongin masalah ya ini kalau menurut gue juga sama sih, ngomongin masalah suka nggak suka. Kalau menurut gue kayaknya dari semua orang yang gue kenal, termasuk gue sama dia juga, di satu tahap pasti ada kok kita tahap di mana kita ngobrolin perceraian gitu. Nah kalau menurut gue hal paling pentingnya yang harus dipikirin menurut gue balik lagi ke masing-masing sih. Apakah hal itu membuat kita lebih baik apa enggak? Itu aja sih menurut gue. Membuat kita lebih tenang apa enggak gitu. Kalau ternyata iya, sudah. Ya, makanya memang bagusnya jangan jangan pas lagi emosi, pas lagi apa ya tenangin aja, pikirin gimana nih baiknya. Kalau memang kayaknya kita akan lebih tenang kalau memang melakukan perceraian ya udah. Itunya aja sih, dan balik lagi komitmen ya. Komitmen ya udah kita sama-sama komit. Karena gue sempat ngebahas nih, ini walaupun sedikit ini tapi gue sempat ngebahas kenapa talak 3 itu
harus ada pernikahan dulu dengan yang lain. Iya. Nah, kalau menurut gue, ini menunjukkan dampak yang sangat besar kedua-duanya. Pada saat dia merasa salah, dia nggak bisa serta-merta balikan gitu. Ya benar. Makanya harus Pikirin dipikirin bener-bener. Makanya gue selalu mikir, ngapain sampai gitu, nyusahin banget. Tapi gue mikir, ya itulah beratnya lo melakukan itu. Jadi pada saat lo merasa salah, dan tapi lo sudah keburu melakukan, nggak bisa tuh kayak udah 3 bulan setelah indah, terus tiba-tiba lo bilang, ayo deh, ternyata kita emang lebih baik bersama, insya Allah kita bisa lah sekarang. Iya gitu. benar. Itu tuh ini banget gitu. Iya, iya emang nih sebetulnya ya balik ke agama ya. Sebetulnya ajaran Islam tuh tentang pernikahan tuh semuanya udah bagus banget sih. Iya. Ya, talak cuma dikasih kesempatan 2 kali, udah 3 kali nggak bisa kayak gitu. Nih sebagai orang yang punya pengalaman ya, gue sekarang kalau ngapa-ngapain akan mikir, ini lu serius nih, nggak bisa balik nih, lu serius nih. Jadi lebih jauh gitu mikirnya gitu kan. Dan akan mengingatkan ke pasangan, nih lu inget ya, ini nggak bisa lagi nih. Jadi itu jadi apa ya? Jadi kayak pagar gitu buat lu oh ya harus sadar gitu. Ya moga-moga amin insya Allah gitu ya, itu bakal terus ketanam sampai ujung gitu ya, bahwa sadar bahwa ya kita harus jadi lebih baik gitu kan. Udah ada kesalahan-kesalahan yang terlewati, udahlah gitu. Dan yang terpenting sih memang kita akan terus belajar untuk bersama setiap saat. Makanya menurut gue jadi ngerti ada orang yang sudah 30-45 tahun bareng-bareng akhirnya pisah. Iya. Karena memang kayaknya kalau udah umur segini kita nggak perlu bareng gitu. Kita aja, gue jadi mikir mungkin aja gitu. Udah cukup nih kayak kita bareng-bareng. Oh, gue kenal sekali kok, ada keluarga gue yang berpisah di usia 79 tahun, lo bayangin. Iya. Itu yang Oh ya. nggak usah ceritain ya. Iya, tapi intinya jadi make sense gitu. Iya. Sekarang jadi kayak, oh ya mungkin aja. Karena ini masalah, bukan masalah ya boro-boro ngomongin cinta lagi. Bukan masalah itu lagi gitu. Ini masalah, ya kayaknya gue akan lebih nyaman sendiri dan lu juga kayaknya lebih tenang sendiri gitu. Kayak gue mikir, oh mungkin aja gitu. Kayak anak-anak udah pada pisah, kita cuma berdua terus ya apa gitu. Kayak oh mungkin ya. Oh iya. Dan makanya ya sebagai orang tua nih ya, lu harus benar-benar juga dan menyampaikannya dengan cara yang benar ya sama anak dari sebelum mereka menikah. Konsep tentang sepupu. Sepupu tapi bukan cuma dari kebanyakan tuh kan orang kalau ngomongin sepupu, iya dari materi ya. Apakah lu selevel, kan ngomongnya selevel apa enggak? Kalau orang ngomong selevel apa enggak tuh biasanya kebayangnya adalah soal status ya, duit segala macem gitu kan. Orang kaya nggak mungkin sama gelandangan kayak gitu-gitu kan. Padahal kan bukan dari situ gitu. Kalau sepupu menurut Islam kan ya oke, kekayaan termasuk, paras juga termasuk. Tapi kan yang paling ini agamanya, akhlaknya itu yang paling penting gitu kan. Itu beneran harus dikasih tahu sama anak gitu ya, bahwa itu tuh penting banget dan kamu harus pertimbangkan ini calon kamu sepupu nggak sama kamu. Minimal ada dalam satu hal yang sama. Jadi punya base yang sama, dasarnya sama. Dan masalah sepupu ini, setara ini pada saat lo menikah, ya tadi ya, yang orang tuh pengen berkembang, evolve gitu. Jadi kalau mau tetap setara harus sama-sama berusaha untuk jadi lebih baik gitu. Maksudnya jadi memang harus sama. Makanya ada gue pernah dengar, lupa namanya siapa gitu ya, kalau misalnya pada saat lagi punya masalah sama pasangan, ya udah ya memang bener. Gue jadi inget anak gue lagi, biarin aja. Tapi bukan biarin aja, kita fokusnya sama diri kita sendiri. Iya. Pada saat kita punya masalah sama suami atau sama istri, tapi kasih tahu sama anak, ini mau untuk ini akan beneran gue kasih tahu sama anak. Emang pada akhirnya lu harus fokus sama diri lu sendiri. Sebelum nggak akan bisa memperbaiki orang lain. Tapi lu bisa memperbaiki diri lu sendiri. Jadi harus fokus sama perbaikan diri sendiri. Karena kan Allah tuh inginnya kita sama orang yang setara sama kita. Kan istilahnya orang baik dapat orang baik, orang nggak baik dapat orang nggak baik. Pada saat kita berusaha lebih baik, nggak mungkin Allah akan membiarkan suami kita terus-terusan nggak baik kok gitu. Pasti dia akan diangkat gitu ya dengan cara apapun untuk ikut jadi lebih baik. Atau pada saat jaraknya udah terlalu jauh, ya itulah perpisahan itu boleh karena udah terlalu berbeda kan. Ya orang baik sama orang baik gitu, orang yang buruk sama yang buruk. Yang ingin lebih baik ya pasti dicarikannya dengan yang ingin lebih baik juga sama Allah gitu kan. Allah yang mengatur semuanya kok gitu. Jadi ya memang ya, terus juga mungkin gue akan bilang sama anak gue juga, kan anak gue bilang gini ya, pokoknya ya bunda nggak pernah boleh nggak boleh bercerai, aku akan kabur dari rumah kayak gitu. Ya gue juga ya gue sih bilang ya bunda nggak pengen bercerai lah, pengen berusaha gini. Cuma pada saat dia nanti mau menikah, gue akan bilang
perceraian adalah satu kemungkinan. Iya. Bukan kamu jangan, ya perceraian dibenci Allah tapi itu boleh gitu maksudnya, tapi jangan sampai ke sana. Berusaha untuk nggak ke sana. Tapi kalau ada situasi-situasi yang pada akhirnya sudah terlalu jauh dan sudah tidak sama lagi, ya makanya Allah mengizinkan meskipun tidak menyukai gitu kan. Itu juga ya maksud gue hal-hal pahit-pahitnya sebelum menikah juga Ya, anak harus tahu. juga jangan Pahit-pahitnya yang pahit-pahit dalam pernikahan, jadi nggak, tapi bukan berarti lu semata-mata bilang marriage is scary ya. Ya, marriage is scary gitu ya. It is scary. Tapi lu bisa kok belajar untuk mengatasi hal-hal mengerikan itu. Maksud gue. Kalau gue sih ngomongin scary-nya, hidup tuh emang menyeramkan. Everything is scary, everything is scary. Itu, Dek, semua hal baru tuh ngeri, Dek. Susah. Hidup di dunia emang nah, dan itu sih sebetulnya. Dan kalau menurut gue sebetulnya dengan kita membangun rumah tangga itu membuat kita siap sih dengan apa yang akan kita hadapi di luarnya sih. Mudah-mudahan sih itu yang diharapkan. Amin gitu ya. Itu. Ya kalau gue ini akan sedikit lebih panjang, tapi menurut gue emang penting tuh. Kita kan nggak pernah dibahas tuh sama awatnya gitu. Iya benar. Dan tapi menurut gue emang penting tuh, karena gue ngedengar ini bahwa yang pertama diomongin tuh sakinah. Nah sakinahnya itu gitu, ketenangannya itu kan yang memang datang ke pasangan, datang ke keluarga tuh harus menenangkan. Iya gitu. benar, lu pulang tuh harus dalam istilahnya mau seribut apapun di luar, saat lu pulang ke rumah lu harus damai gitu kan. merasa damai, maksudnya Tenang. pulang, kita pulang. Emang rumahnya gitu. Iya benar. Itu sih menurut gue yang ya perlu dibahas gitu, hal-hal simpel. Dan menurut permasalahannya nggak terlalu ini juga. Nggak ngebalikin, tapi Iya. Iya. Sorry ya, ada tamu. Iya, ada yang order. oh iya benar. Ya datengin. Dan lagi kita ngomongnya udah lama banget ya. Nanti kita Baru 56 menit. Emang ngobrol gini mah nggak bisa bentar. seru ya, apalagi nih istilahnya sebagai orang tua yang nanti akan punya anak yang menikah juga, kita kan pengennya anak lebih baik gitu kan ya, punya kehidupan yang lebih baik gitu kan sebagai orang tua gitu kan. Ya udahlah. Jadi kapan anak lo taaruf? Astagfirullahaladzim. Udahlah, sudah semakin tidak kondusif keadaannya. Kita nanti obrolin seputar pernikahan lagi, tapi mungkin kita ngomongin yang lainnya ya. Hal-hal lainnya karena bakalan panjang kalau ngomongin soal pernikahan, tapi ya seru-seru aja karena kita kan ngejalanin gitu ya. Ya udah, kita bubar dulu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 jam.